وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. Alhamdulillah, malam ini kita kembali kawa menyambung pengajian kita malam Kamis. Mudah-mudahan kita kawa istiqamah melaksanakannya ini. Amin ya rabbal alamin. Dan malam ini malam ke berapa nih? Sabtu, Ahad, 2, Senin, 3, Selasa. Malam keempat ya, malam Rabu, malam Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Malam ini Kamis, malam kelima daripada bulan Syawal. Nah, ketika kita berakhir bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, ini ada beberapa hal yang sangat dianjurkan dan hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, ketika masuk bulan Syawal, ada sebuah ibadah yang khusus ada di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan kau melaksanakannya. Nabi SAW itu bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian diikutinya dengan 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kullih, adalah seperti berpuasa setahun penuh. Jadi puasa Ramadan, setelah itu 6 hari bulan Syawal, maka bagaikan berpuasa setahun penuh. Kenapa demikian? Rupanya kata ulama, karena sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 ganda pahalanya. Nah, puasa 6 hari bulan Syawal itu seakan-akan menyempurnakan yang 30. Karena kan 30 hari berpuasa Ramadan, kemudian dikali 10, 300. Kemudian bulan Syawal 6 hari, 6 kali 10, 60. 360. Dalam setahun jumlah harinya 360. Jadi kalau cuma Ramadan, bulan Syawal kada puasa 6, itu nilai puasanya cuma 300. 2 bulan bolong. Nah, ini. Itu kata ulama. Nah, lalu kayak apa cara berpuasanya? Nah, berpuasanya boleh dengan terpisah hari. Jadi misalnya tanggal 1, tanggal 2 ada tamu, tanggal 3 anak berjalanan, tanggal 4 pengantinan, tanggal 5 macam-macam acara. Ya boleh, tanggal yang penting dalam sebulan Syawal ada 6 hari puasa sunat bulan Syawal. Boleh hukumnya. Bagaimana kalau ada qadhaan? Nah, oleh ulama boleh kita gandengkan sambil menyelam minum air, sambil bayar qadhaan, sambil puasa, niat puasa 6 hari bulan Syawal. Itu juga boleh. Yang walaupun yang terbaik, lebih baik qadhaan dulu dibayar, baru puasa 6 hari bulan Syawal. Umpamanya qadhaan 6 hari. 6 hari dulu niat mengqadha, lalu 6 hari, 12 hari jadinya. Itu lebih baik. Tetapi kalau langsung niat puasa qadhaan bulan Ramadan umpamanya, sekaligus 6 hari bulan Syawal, itu pun sudah mencukupi. Luar biasa nilainya, setahunan ngalih puasa setahunan. Nilainya luar biasa. Sebuting sudah, nilai sama setahunan. Kemudian ada sebuah riwayat dikutip dari kitab Durratul Wa'idhin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi 6 hari. Dan di itu 6 hari bulan Syawal. Jadi di bulan Syawal penciptaan langit dan bumi yang ini. Nah, maka barang siapa yang berpuasa
6 hari itu Allah tuliskan baginya setiap sesuatu yang dijadikan Allah untuk ditulis baginya kebaikan untuk setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu, berapa miliar ciptaan Allah di dunia ini, maka sebanyak itulah pahala bagi orang yang berpuasa 6 hari bulan Syawal. Bulu rambutnya berapa? Iwak di lautan berapa? Pasir berapa? Batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dedaunan dan sebagainya. Sebanyak itulah kebaikan yang akan diberikan Allah kepada orang yang berpuasa 6 hari bulan Syawal. Wa yamhu anhu sayyiatihi, dan Allah hapuskan darinya kesalahan-kesalahannya. Wa yarfa'u darajatihi, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, 2 sudah kehebatan fadilah daripada bulan Syawal, 6 puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, berikutnya ada lagi sebuah riwayat, sesungguhnya orang yang mati itu mempunyai 600 anggota. Nah, setiap anggota daripada anggota ada 1000 mulut kecuali hati. Maka itu tempatnya ma'rifah. Barang siapa yang berpuasa, paman sama hadhihi sittata hawanallahu alaihi sakaratil mauti kasyurbil ma'il baridi lil atsyan. Siapa yang berpuasa 6 hari bulan Syawal ini, Allah mudahkan atasnya sakaratul maut, seperti minum air yang dingin orang yang kehausan. Kan kita saat dicabut nyawa itu luar biasa sakitnya. Ada sebuah riwayat bagaikan binatang nang hidup dikuliti sakitnya. Ada sebuah lagi riwayat ribuan tahun Syam bin Nuh, Syam anak Nabi Nuh itu ribuan tahun wafat ketika Nabi Isa meminta dengan mukjizat Nabi Isa. Kan jarak antara Nabi Adam, masa Nabi Nuh dengan Nabi Isa itu lawas banget. Tapi ketika Nabi Isa dengan mukjizat sidin menghidupkan orang nang mati, ternyata beliau berdoa di atas kuburan Sam bin Nuh. Hiduplah Sam bin Nuh ketika itu. Nah, salah satu di antara pertanyaan Nabi Isa terhadap Sam anak Nabi Nuh itu, kayak apa perasaan waktu saat meninggal dunia? Dikatakan, mulai saat dicabut nyawa sampai hari ini, ketika engkau meminta aku dihidupkan hari ini, nyeri, rasa sakit ketika dicabut nyawa itu masih terasa. Ribuan tahun, luar biasa. Sakitnya luar biasa. Nah, ternyata orang yang berpuasa 6 hari bulan Syawal, insya Allah dia dimudahkan ketika sakaratul maut, begitu mudahnya seperti air yang dingin masuk ke tenggorokan orang yang kehausan. Hausnya luar biasa, minum air dingin 2 cangkir ganal, itu kada berasa. Nang timbul parut jahibak lagi, kada berasa nih. Luar biasa nyamannya, luar biasa mudahnya. Kayak itulah perumpamaan dicabut nyawa orang nang puasa 6 hari bulan Syawal. Mudahan kita kawa menggawinya. Kemudian ada sebuah perumpamaan orang yang puasa 6 hari bulan Syawal ini. Orang yang menanam pohon, dia berharap buah-buahannya nanti bisa berbuah. Menanam pohon mengharapkan buahnya, pasti dia akan menjaga, menyiram tanaman supaya segar. Nah, lalu tanda-tanda pohon itu menyerap air yang disiramkan tadi ketika berhenti dari menyiram. Kalau misalnya kita menanam pohon, kita siram sehari, ketika kada ingat sehari berikutnya, lalu layu. Ini tanda bahwa pohon itu kadang menyerap air yang disiramkan. Nah, ketika disiram, sawat 30 hari lawasnya, maka biasanya menyerap sudah. Nah,
Ketika sudah menyerap, maka daunnya akan hijau. Nah, sehingga ketika terkena matahari pun, kalau sudah jadi akar ini, daunnya akan tetap hijau. Nah, kenapa? Dia sudah jadi berkat siraman pohon tadi. Nah, tapi ketika terkena sinar matahari, lupa disiram, itu layu, itu tanda pohon itu kada menyerap, kada berhasil. Nah, begitulah rupanya puasa kita ini. Ketika sebulan kita siram, banyak siramannya, banyak hal-hal yang mendukung kita berpuasa Ramadan. Orang seberataan berpuasa, satu. Yang kedua, suasana Ramadan terlihat, buka puasa bersama, sahur-sahur digarak seberataan. Nah, tiap malam dibangunkan, suasana Ramadan ada, di mana-mana kegiatan Ramadan ada. Sehingga puasa ini semangat, seakan-akan itu bagaikan siraman. Nah, tapi ketika hari Idul Fitri, hari raya, suasana itu hilang. Bergerakan sahur gak ada lagi, tarawih gak ada lagi, niat puasa bersama pun gak ada lagi. Orang cenderung ada yang berokok di atas, ada yang berbelanja. Nah, tapi ketika artinya siraman suasana Ramadan itu ada. Di sini kita hendak membuktikan berkesankah puasa Ramadan yang kita lakukan atau kada. Ketika suasana Ramadan itu hilang, ternyata kita masih sanggup mempertahankan 6 hari berpuasa. Ini tanda ada kesan terbaik di bulan Ramadan itu. Ada baik, ada kesan. Insya Allah di antara tanda-tanda amal ibadat Ramadan itu diterima, kesalehan di Ramadan ini tertular ke bulan lain. Nah, ada 4 tanda-tanda itu diterima dan baik. Yang pertama, orang yang sakit. Ketika habis sakit, ternyata waktu sakit istighfarnya rajin. Setelah sakit, kelakuan berbaik. Ini tanda sakitnya itu menghapuskan dosa. Yang kedua, orang yang haji. Ketika dia habis berhaji, terlihat kesalehannya. Tanda ada kesan di haji, tanda hajinya mabrur. Yang ketiga, orang yang jihad fi sabilillah. Ketika kembali daripada jihad fi sabilillah, keluar di jalan Allah, ada kesan terbaik, ada baik kelakuannya. Yang keempat, ketika puasa Ramadan, kelakuan terbaik. Dulu zuhur asar hilang, sekarang ada masih bertahan. Dulu subuh ada, subuh ada. Ini tanda kesan baik itu ada. Insya Allah tanda semua diterima Allah. Nah, kayak itu rupanya Ramadan ini, puasa 6 ini. Bagaikan pohon yang sudah kada lagi disiram. Kalau pohon itu tetap hijau, tandanya sudah menjadi kesan-kesan air ini sering itu ada. Fakadha halul abdi fi Ramadan. Maka seperti itulah keadaan seorang hamba di bulan Ramadan. Yusari'u ila shaumi was salati wal khairat. Dia bersegera dalam kepada pekerjaan puasa, sembahyang dan segala kebaikan. Rajaan liqabuliha bi barakati Ramadan. Dia berharap diterimanya amal ibadah itu karena dengan keberkahan Ramadan. Fa alamatu qabuliha, maka tanda diterimanya kebaikan-kebaikannya itu di Ramadan itu, setelah Ramadan tetap dia bertahan atas ketaatan dan ibadat. Nah, jadi tanda nih, kesan itu adakah, kadakah? Menyerapkah kita dengan siraman Ramadan atau kada? Adanya di puasa 6 hari bulan Syawal. Berapa sudah keistimewaan orang puasa 6 hari bulan Syawal? Kita ulangi. 1, kayak puasa setahunan. 2, sebanyak apapun yang diizinkan Allah, itulah pahala yang diberikan. Dihapus keburukan dan diangkat derajat. Yang ketiga, insya Allah ketika sakaratul maut dimudahkan dicabut nyawa, bagaikan air yang dingin masuk ke tubuh orang yang kehausan. Sangat mudah. Yang keempat, ternyata ini tanda kesan kebaikan Ramadan itu terserap berkesan atau kada lawan diri kita. Yang kelima, ternyata luar biasa, orang yang berpuasa 6 hari bulan Syawal, insya Allah di dalam kubur dia dijinakkan, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadada yang paling ditakutani setelah kematian selain dalam kubur. Kenapaan? Nang dulu suasana rame,
ada bini, ada anak, ada keluarga, ada kawan-kawan. Dalam kubur hilang semuanya, nang ada cuman amal. Yatba'ul mayyita salasah, mengikuti akan orang yang mati itu 3. Fayarji'usnani, 2 kembali, wa yabqa wahid, yang tinggal cuman 1. Apa yang kembali? Yang kembali keluarganya dan hartanya. Bulikan. Nang bertinggal, nang menemani sampai ke dalam kubur cuman amalnya. Kalau amal baik, baiklah dia. Kalau kada baik, dia akan menyakiti dalam kubur. Sakit, berteman kada ada lagi. Kemudian kalau dalam kubur, ketika di dunia luar biasa luas, nyaman, ruangan besar, nyaman. Tapi ketika dalam kubur, dalam ukuran kada lebih daripada 2,5 meter. 2 meter kali setengah meter. Sempit. Yang ketiga, gelap luar biasa. Jangankan di kubur kadap. Jalanan menuju Wanda Mubarak aja kadap asa kada nyaman. Apalagi dalam kubur. Nah, 3 dah. Yang keempat, hanyar mendiami. Biasanya kalau tempat tuh hanyar mendiami, walaupun menyenangkan, tapi hanyar kada nyaman guring. Di mana acara? Acara 3 hari di hotel. Nyaman kalau di hotel. Tapi ketika pada pemulaan, kada mau guring sekalian. Kenapa? Hanyar. Kayak itulah di dalam kubur. Dan inilah yang menjadi renungan Ibrahim bin Adham. Sidin dakoni orang. Wahai Ibrahim bin Adham, kenapa biar begitu warak terhadap dunia? Jadi sidin semua nang molah kubur paling daripada dunia ini 4 peristiwa keadaan yang ada dalam kubur. Sempit, sorangan, gelap, dan hanyar mendiami. Menakutkan. Makanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu aja ketika diceritakan tentang azab neraka, beliau menangis. Ketika tentang orang-orang yang disiksa, beliau menangis bagaimana suasana huru-hara bagaimana. Tetapi tangisan Sidin ini tidak separah tangisan ketika disebutkan kubur. Bila disebut kubur, beliau lebih lagi menangis. Sampai basah janggut Sidin. Ada yang bertakon, wahai Sayyidina Utsman, kenapa sampian ini bila diceritakan kubur? Menangis sampian itu banyak pada biasanya. Beliau mengatakan kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Tahapan-tahapan akhirat kan awalnya. Kalau di dalam kubur ini nyaman, nang sesudahnya lebih nyaman. Tapi kalau sakit, nang sesudahnya lebih sakit lagi, lebih berat lagi. Namun orang yang berpuasa 6 bulan Syawal, insyaallah dimudahkan Allah dalam kuburnya. Itu sebuah riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Ojer Sidin, aku di Mekah selama 3 tahun. Jadi Mas Sidin menetap 3 tahun di Mekah. Menjelang salat zuhur. Jadi orang yang ini ketika aku berdiam di situ, orang ini setiap kali hendak zuhur datang sudah. Nah, lalu tawaf di Baitullah. Nah, lalu sembahyang. Rupanya laki-laki ini menjadi perhatian Sufyan Ats-Tsauri. Berarti Sidin juga dalam masjid. Nah, sehingga setiap kali hendak datang sembahyang zuhur, sempat tawaf. Sembahyang sunat tawaf. Setelah itu salam, bertemuan. Nah, sehari kan belilihatan. Sehari baca cangangan. Hari berikutnya berewean, bakurihingan. Berikutnya beri salam sampai kenal, sampai menjadi sahabat, sampai badadang sanakan. Nah, kayak itu. Karena kan biasanya ini kita nih di jamaah nang ini bila orang tuh rancak kalanggar, insyaallah kenal lawan warga. Tapi bila mau kalanggar, orang kada kenal. Karena di sini tempat sehari bertamu, sehari baca cangangan, sehari bakorihingan, sehari mengucap salam, sehari bersalaman, insyaallah jadi kenal jadinya. Kayak itu aja rupanya sebenarnya dengan laki-laki nang ini. Nah, dan biasanya kalau orang itu kenal di tempat nang baik, biasanya orang tuh baik. Di mana tetamu Sidin patuh lawan Sidin tuh di mana? Aku Sidin di masjid, berarti orang tuh baik. Di mana patuh lawan Sidin? Di warung jeblay, berarti orang tuh teman jeblay tuh. Nah, akhirnya menjadi seorang nang bersaudara angkat. Dalam masa 3 tahun itu, rupanya si laki-laki nang ini sakit.
dan memanggil Sufyan Ats-Tsauri untuk menjenguknya. Nah, ketika dijenguk, rupanya keadaan sudah sangat parah. Lalu berwasiat, berpesan, "Idza mittu faghsilni bi nafsika wa shalli alayya wadfanni wa la tatrukni fi tilkal lailah faridan fi qabri wa bitta 'inda qabri wabit 'inda qabri walaqqini tauhid hina su'ali munkari wa nakir fadamintu lahu." Jadi jersey laki-laki tadi, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, kelihatannya umurku ini sudah hampir tiba. Ajalku sudah hampir tiba. Aku sebagai dang sanak angkatmu berpesan, seandainya nanti aku mati, engkaulah yang memandikan aku, salatkan aku, kuburkan aku, dan pesanku lagi, jangan engkau tinggalkan aku di malam pertama dalam kuburku sendirian. Engkau bermalamlah di sisi kuburku, talkinkan aku akan tauhid ketika pertanyaan mungkar dan nakir." Nah, karena memang orang yang dalam kubur akan merasa tenang ketika dibacakan Al-Quran, ditalkinkan dan sebagainya. Karena sebagai seorang sahabat dan sanak angkat, langsung diterima oleh Sufyan Ats-Tsauri ini. Nah, kada lawas meninggal dunia. Sesuai pesan, dikerjakanlah. Sidin yang memandii. Nyaman dong mandi orang mati nih. 2 aja syaratnya. Yang pertama, bersih daripada najis. Dibersihkan. Yang kedua, diratakan seluruh tubuhnya dengan air. Sudah sah mandi. Niat mandi orang mati kada wajib. Mewudukan kada wajib. Hadap kiblat kada wajib. Mandi 9 kada wajib. Bisa kalau mandi orang mati dah. Duduan. Pak ini mati nih. Buang sungai. Nah, gosok-gosok. So, sudah sah itu. Setelah dikuburkan, orang seberatan bulikan sesuai dengan perjanjian, Sidin pun mentalkinkan. Nah, rupanya penguburan ini malam. Setelah dikuburkan, orang bulikan, beliau talkinkan la ilaha illallah. Nah, kemudian dibaca Quran. Nah, ini subhanallah, terjadilah suatu kejadian. Ketika dikerjakan sesuai perintah tadi, lalu Sidin bermalam di kubur sedang sanak angkat tadi, tiba-tiba nangaran sudah jauh malam kan, antara jaga dan tidur ini bisa orang kita nyambet rarawayan. Nah, ketika itu ada suara menyeru, "Ya Sufyan, la hajata lahu ila hifzika wa talqinika." Wahai Sufyan, tidak ada perlu lagi baginya kepada penjagaanmu dan talqinmu. Ada perlu lagi. Jadi ketika sambil jaga nang itu, rupanya Sidin menyahut, "Bimadza?" Dengan apa gerang? Suara itu kembali menjawab, "Bisyami Ramadan wa itba'ihi sittan min Syawal." Karena dia berpuasa Ramadan dan berpuasa 6 hari bulan Syawal. Fastaiqaztu, aku di Sidin terjaga. Hanya sadar pada suara ini suara lain dan dilihat. Ternyata suasana gelap. Sebelah kanan, sebelah kiri kada ada orang. Amun kayak kita kira-kira buka hai lagi. Hantu nang ini. Beliau seorang nang saleh, beliau seorang nang alim. Sidin kada takutan. Bahwa Sidin berwudu, lalu sembahyang 2 rakaat. Karena memang itu diantara memastikan mimpi itu buruk tuh memang dari mana datangnya. Kalau dari syaitan hilang. Ada kita kadang-kadang suruh bila mimpi buruk, balik baju, balik tapih, balik salawar, balik ranjang, balik tilam. Sidin sembahyang, wudu sembahyang 2 rakaat. Terus kan Sidin baca Quran dan sebagainya. Nah, sampai kembali ngaran manusia biasa ngantuk, tertidur lagi. Nah, ternyata suara itu kembali datang. Tidak perlu lagi engkau jaga. Napaan amalannya? Dia amalannya puasa Ramadan dan 6 hari bulan Syawal. Subhanallah.
3 kali berturut-turut kayak itu, bila kayak itu sidin berudu, sidin sembahyang 3 kali kada buka-buka suara nangin tuh, maka sidin pun mengambil kesimpulan fa'araftu annahu minar rahman, maka aku kenal ini datangnya dari Allah nang Maha Rahman, la minasyaitan rajim, bukan daripada syaitan yang terkutuk. Pansaraftu, aku sidin berpaling ngai lagi, min indi qabrihi, dari sisi kuburnya, wa ana aqul, sambil saya berkata, Allahumma waffiqni lisiyami Ramadan, ya Allah beri taufik kepadaku untuk berpuasa bulan Ramadan, wa itba'i sitan min Syawal, dan mengikutinya dengan 6 hari bulan Syawal. Dan sidin berkata, fawaffaqani Allahul kabirul ta'ala, dan alhamdulillah sampai hari ini aku kada pernah lagi meninggalkan puasa 6 hari bulan Syawal. Di dalam kubur ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya nilai indah dari puasa 6 hari bulan Syawal. Mudah-mudahan kawan. Ini luar biasa. Sabuteng tuntutan ketika masuk bulan Syawal ini. Yang kedua, kada lain kita mempertahankan nilai-nilai baik yang ada di Ramadan ini. Kita pertahankan. Jangan sampai baik di Ramadan, sudah habis Ramadan, selesai. Jadi seakan-akan rutinitas tahunan yang kada berkesan. Ternyata dalam agama kita kada ada amalan kayak itu. Nang disuruh ketika hal itu baik, istiqamahkan teruskan.